Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nur Al-Komariah dengan NIM D03222011. Saya mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik di Universitas Sulawesi Barat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan air bersih di Kabupaten Polewali Mandar. Baik, Kabupaten Polewali Mandar yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan kombinasi bentang pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan. Akses terhadap air bersih menjadi isu krusial karena ketimpangan geografis, pertumbuhan penduduk, serta pengaruh perubahan iklim. Di sisi lain, air bersih adalah salah satu pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau SDGs, khususnya tujuan Clean Water and Sanitation. Selanjutnya, masalah utama air bersih di Polewali Mandar pada tahun 2025 yang pertama itu ketimpangan akses antar wilayah. Meskipun pusat Polewali dan beberapa kecamatan pesisir seperti Wonomulyo dan Polewali telah memiliki sistem PDAM yang stabil, daerah-daerah pedalaman seperti Tapango, Bulo, Matakali, dan sebagian Balanipa masih menghadapi kesulitan akses air bersih terutama saat musim kemarau. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan SPAM. Pada tahun 2025, pemerintah merencanakan 17 proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM baru. Namun, sebagian proyek terancam gagal karena belum ditandatanganinya surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM oleh kepala daerah. Padahal dana DAK sebesar 24 miliar telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, dampak perubahan iklim musim kemarau panjang Juli sampai September menyebabkan penurunan debit sumber air seperti sungai dan sumur bor di wilayah pegunungan. Hal ini mempererat krisis air di daerah seperti Campalagian, Limboro, dan Bulo. Adapun strategi dan solusi pembangunan berkelanjutan air bersih di Polewali Mandar yang pertama, penguatan infrastruktur dan teknologi, menyelesaikan 17 proyek SPAM dengan pencepatan administrasi SPTJM, pemanfaatan sumber air pegunungan di Bulo, Tapango, dan Matakali melalui sistem gravitasi atau tanpa pompa. Perluasan jaringan perpipaan PDAM Wai Tipalayo ke wilayah terpencil. Yang kedua, pendekatan komunitas dan edukasi, mengaktifkan kembali KPS PAMS melalui pelatihan dan pendampingan oleh dinas terkait, menguatkan kesadaran warga melalui kampanye air bersih untuk semua desa dan sekolah, program sekolah berbasis air bersih atau School Based Waste. Selanjutnya yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan iklim, rainwater harvesting atau penampungan air hujan untuk daerah tanpa sumber air tetap, penanaman pohon dan perlindungan daerah tangkapan air untuk menjaga debit sumber mata air. Yang keempat, digitalisasi dan monitoring sistem pelaporan kerusakan fasilitas air berbasis WhatsApp dan dashboard desa. PDAM mengembangkan teknologi smart meter untuk transportasi, tagihan, dan pengawasan kebocoran. Yang kelima, pendanaan kolaboratif mengoptimalkan dana desa untuk perbaikan jaringan air lokal, mendorong keterlibatan CSR perusahaan lokal dan kemitraan LSM. Menerapkan skema water credit untuk masyarakat yang ingin membangun fasilitas air mandiri. Adapun kesimpulan dari pembangunan berkelanjutan air bersih di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025 menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses antar wilayah, keterbatasan infrastruktur, dampak perubahan iklim, dan lemahnya pengolahan berbasis masyarakat. Meskipun demikian, dengan adanya program pembangunan SPAM, perluasan jaringan PDAM, memanfaatkan teknologi sederhana seperti penampungan air hujan, serta menguatkan kapasitas kelembagaan lokal dan dukungan pendanaan dari pusat maupun desa. Polewali Mandar memiliki peluang besar untuk meningkatkan akses air bersih yang adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan
sesuai target SDGs. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan menjadi kunci keberhasilan transportasi sistem penyediaan air di daerah ini. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang pembangunan berkelanjutan air bersih di Pulau Limandar. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.